Ya, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan kepemimpinan dalam keperawatan. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin? Ya, jadi kalau menurut istilah bahasa Inggris, kepemimpinan itu berasal dari kata leadership, lead ya, lead itu yang artinya pergi. Berarti pemimpin itu orang yang suka pergi-pergi, enggak ya? Lead di sini itu artinya kalau jadi seorang pemimpin, berarti dia punya gambaran. Dia akan pergi kemana, lewat mana, terus siapa yang akan mengikuti dia, seperti itu. Nah, di sini definisi kepemimpinan Rotary yaitu kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemampuan untuk tujuan kelompok. Jadi di sini yang namanya pemimpin itu dia harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk bisa bekerja agar tujuan organisasi dapat tercapai. Ini ada beberapa kegiatan kepemimpinan. Yang pertama adalah perencanaan, seperti yang tadi di slide tentang manajemen keperawatan, pasti ngomonginnya POAJ. Nah, POAJ itu tadi dilakukan oleh Des, penggerakan dan memberikan motivasi, bisa juga kan menerapkan gaya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Seperti itu ya. Tapi kalau lebih ke bagaimana meningkatkan produktivitas, jadi caranya menghasilkan produksi yang tinggi. Jadi yang menyempurnakan punya tanggung jawab. Tapi kalau yang namanya pemimpin, dia punya tanggung jawab untuk mempunyai pengaruh terhadap bawahannya. Terus manajer ini dia mengcopy itu fungsinya lebih banyak mempertahankan. Terus ID artinya itu manajer, dia punya ide-ide yang original, dan dia bukan tapi harus mengembangkan, dan dia melihat kepala ruang B bagaimana perilakunya, seperti itu. Terus selanjutnya ini seorang mengajar atau dan saya, tapi ketika sesuatu itu berhasil, seorang mengatakan ini loh karena, tapi kalau pemimpin yang itu menunjukkan ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang benar. Jadi yang manajer melakukan sesuatu dengan benar, beda loh ya. Melakukan yang benar. Jadi paling kuat. Nah, ini teori kepemimpinan zaman dulu ya, dan digunakan. Selanjutnya adalah trait. Teori ini adalah teori sifat. Orang pemimpin itu orang yang seseorang itu karena karismanya. Nah, apa? Yang membawa orang lain itu sadar mencapai tujuan organisasi. Unsur tadi ya, bawahan jelas lah ya. Kalau mau jadi pemimpin nggak punya bawahan ya ini apa saja kriteria itu penting. Terusnya adalah itu artinya berani. Berani ini termasuk di sini pemimpin aktif, punya energi, optimis, walaupun terhadap karyawan, kewajibannya tetap kemampuan untuk menghandle stres, kesadaran itu dia lebih tahu tentang diri dan orang lain. Terus punya kriteria untuk berpikir dan bebas memberikan semua keputusan sendiri. Jadi bawahan tidak otoriter penting itu yang otoriter, kapan dia akan demokratis, kapan akan bertindak. Kasus seperti ini ada kepala ruang dia di jantung, dia langsung kamu langsung ITP, udah berarti gaya apa? Otoriter, karena yang ini adalah kepala ruang karena untuk keselamatan pasien. Selanjutnya adalah partisipatif. Partisipatif ada juga demokratis. Saya terangkan dulu yang demokratis. Kalau demokratis itu dia mengambil keputusan bersama dengan bawahan. Terus dia untuk mengemukakan. Nah, sementara kalau partisipatif itu adalah gabungan gaya kepemimpinan otoriter dengan demokratis. Jadi kalau di partisipatif, si kepala ruang ketika ada masalah memaparkan ini loh beberapa alternatif. Terus kira-kira kalian mau ambil yang mana? Jadi keputusan tetap diambil oleh kelompok berdasarkan demokratis.
itu benar-benar ruang ada masalah ada apa, silakan. Nanti yang mengambil keputusan adalah kepala ruang. Jadi mudeng ya bedanya partisipatif sama demokratis. Kalau demokratis, kepala ruang tidak memberikan prolog, keputusan nanti di akhir oleh. Tapi kalau partisipatif, kepala ruang akan memberikan beberapa alternatif. Selanjutnya baru didiskusikan pengambilan kelompok. Selanjutnya kemudian bebas bertindak. Jadi kepala ruang bebasan ke anaknya untuk bebas bertindak. Pengontrolannya juga kurang adanya. Ini yang tadi saya bilang bahwa gaya kepemimpinan situasional itu terus selanjutnya adalah tiba-tiba dia ditunjuk ini heroik itu punya semua itu adalah keinginan karismatik transaksional agar transaksional itu sudah ada dulu sasaran tujuannya, selanjutnya pemimpin memandu dan memotivasi. Kalau transformasi pemimpin ini dia melihat kebawahan untuk sehingga transformasi kesadaran bahwa dia ada di sini itu untuk membantu karyawan untuk mendorong, mengilhami dari bawahan. Terus visioner ini berarti pemimpin mempunyai pandangan ke depan. Selling artinya apa? Jadi kan kekayaan dia kurang, kuat. Ini kan pasti nggak khawatir aku kurang, tapi kemauannya kuat, membayar hasilnya. Sehingga kepala ruang juga selling. Selling di sini adalah menjual, dia sebagai konsultan. Jadi di sini kepala ruang memotivasi agar melaksanakan berhasil. Jadi tinggi tugas tapi juga tinggi hubungan ya, karena dia tadi kemauannya sudah bagus, motivasinya bagus, tinggal keterampilannya yang kurang. Selanjutnya adalah gaya partisipasi bersinergi kerjasama bahan agar mengoptimalkan perannya. Gaya delegasi ini berarti diberikan ke bawahan yang dia kemauannya ada, keterampilannya sudah bagus. Jadi kepala ruang hanya mendelegasikan tugas misalnya, tapi tetap harus dengan prinsip-prinsip delegasi, yaitu apa? Benar pengarahan, rolling, visi itu juga tetap harus dilakukan. Perhatian pemimpin terhadap hubungan kerja ada tinggi sama misalnya yang keempat. Terus hubungannya kan gaya seperti di partisi konsultasi tadi selling ya, banyak interpersonal pengen dekat nanti dulu tingkat kedekatannya rendah karena lebih ingin agar si bawahan lebih menjalankan sesuai dari instruksi kepala. Yang kita langsung contoh jadi instruksi atau apa namanya rendah bukan. Yang kedua ya tinggal dikasih motivasi selling. Terus aku dikasih tugas saja dikontrol partisi ambil sama kayak konsultasi tapi di sini tugasnya sedikit aja karena dia sudah mampu. Nah yang terakhir mau dan mampu ini yang makanya delegasi rendah hubungan. Kenapa sih namanya dialektif partisipatif dengan konsultatif? Terus selanjutnya adalah instalasi, selanjutnya adalah sebelum bertindak dia ya, pemimpin itu selalu mudah ditemui sehingga ketika masanya ada Ingarso Suntulodo, jadi ketika dia di depan dia memberikan contoh, Ing Madyo Mangunkarsa, ketika dia di tengah dia memberikan motivasi, memberikan semangat, Tutwuri Handayani apa? Dia mendorong bawahannya. Ini keterampilan kepemimpinan bersifat teknis bahwa contohnya adalah ini adalah kepala ruang. Ini kemampuan teknis, contohnya kemampuan teknis apa? Kateter, harus keterampilan HAM, hubungan antar dalam kasih, keterampilan konseptual berarti berapa luasnya. Kalau bicara pengetahuan lebih banyak dibanding kepala ruang, jelas. Kalau direktur, keterampilan teknis direktur nggak bisa informasi, nggak apa-apa. Tapi kepala ruang harus bisa. Jadi keterampilan itu lebih banyak kepala ruang dibanding direktur. Tapi lihat di keterampilan komunikasi antara direktur, antara kasih kepala, antara kepala ruang itu punya keterampilan yang sama.
pintar ngomong, kasih pintar ngomong, kan juga situasi karena memang ya berarti saya harus menggunakan mana langsung membagi tugas, tidak ada nanti ditanyakan di forum diskusi.